Karena 80% asetnya itu diletakkan di instrumen-instrumen pasar uang, misalnya deposito dan lain sebagainya. Pergerakannya itu selalu naik ke atas, tapi pelan-pelan gitu. Ingat ya, pelan-pelan naik ke atas gitu. Nah, ini tuh cocok kalau seandainya teman-teman itu punya kebutuhan jangka pendek, misal kurang dari 1 tahun, atau teman-teman mau butuh tempat parkir dulu dananya, mengingat misal kondisi market sekarang volatile, nah itu reksadana pendapatan uang itu cocok banget buat kalian gitu. Tapi ada juga nih, kalau seandainya ini terlalu lama gitu, aku pingin yang lebih sedikit agresif gitu. Nah, pilihannya ada reksadana pendapatan tetap, seperti yang tadi aku mention, isinya 80% di obligasi. Kalau secara return ya, aku ngomong data historis, itu reksadana obligasi more or less 7-8%. Kalau reksadana pasar uang, ya kita harus berpuas di angka 4-5%. Tapi ingat, risikonya juga sangat kecil, hampir nihil gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah bisa lebih berani dari reksadana pendapatan tetap, bisa nih mengenal tentang reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini itu cukup beragam nih Pak Eros dan teman-teman asetnya. Ada RDPU, ada obligasi, ada juga saham gitu. Nah, di reksadana campuran itu tuh pengelola reksadananya atau yang kita sebut dengan manajer investasi akan sangat fleksibel. Kalau seandainya saham lagi bagus, pasarnya bullish, dia akan bisa agresif di saham gitu. Tapi kalau pasarnya lagi lesu, maka dia akan mengalokasikan lebih banyak di obligasi dan pasar uang. Itulah kenapa sejujurnya, kalau kita lihat secara historis, 3 tahunan, reksadana campuran ini performance-nya lebih baik daripada reksadana saham. More or less 10-11% masih bisa gitu. Tapi yang terakhir, kalau seandainya teman-teman memang jangkanya lumayan panjang, 5-10 tahunan, maka reksadana saham sih yang bisa lebih relate atau lebih relevan dengan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena reksadana saham ini itu memang 80%-nya di saham, cuman setiap manajer investasi itu sudah ada aturannya gitu. Nggak boleh tuh kayak manajer investasi beli saham third liner gitu. Uh, ada aturannya gitu, at least harus big banks itu berapa persen, dan nggak boleh satu saham itu dibeli 50% tuh nggak boleh, maksimal 10% gitu. Sama yang terakhir adalah ini yang juga disarankan oleh Warren Buffett gitu, adalah reksadana indeks gitu. Jadi beliau, Opa Buffett itu pernah mengatakan bahwa kalau kamu pingin investasi yang memang itu biayanya kecil, nggak usah terlalu keluar masuk, maka salah satu pilihannya reksadana indeks. Gitu sih penjelasan singkat tentang reksadana, Pak Eros dan teman-teman. Oke, wah sebenarnya kalau digali lebih dalam menarik juga Mbak ya. Ternyata dalaman reksadana itu banyak loh dan macam-macam gitu ya. Betul. Tapi kalau balik ke tadi Mbak, enaknya kalau kita di retail itu belinya apakah bagus beli obligasi yang tadi, beli obligasi langsung atau sebaiknya di reksadana pendapatan tetap nih? Kalau menurut Mbak Sian gimana tuh Mbak? Oke, kalau obligasi atau reksadana pendapatan tetap, aku aminkan buat teman-teman sekalian di sini, kalau obligasi FR biasanya itu kalau teman-teman datang ke bank, itu akan ditawarkan ke nasabah-nasabah premium gitu. Minimal pembelian 100 juta kalau di bank. Aku aminkan teman-teman juga bisa nih ditawarin sama bank. Amin. Berarti artinya kalian memang sebagai nasabah prioritas. Tapi nggak usah berkecil hati kalau memang belum saatnya sekarang gitu. Ada pilihan lain. Misal salah satunya di Bibit, itu obligasi FR itu 1 jutaan gitu. Jadi menurut aku jauh lebih terjangkau. Tapi kalau seandainya 1 juta pun masih dirasa terlalu berat, jangan minder juga gitu. Masih ada reksadana pendapatan tetap yang bisa dibeli itu 100.000, dan menurut aku itu sudah sangat terjangkau. Toh pulsa teman-teman nongkrong itu juga udah pasti kemakan kan 100.000. Jadi itu sih layer-layernya Pak Eros kalau saran dari saya. Iya.
Oke, Mbak. Menarik, Mbak ya. Jadi memang kalau kita memang mau beli obligasi FR tadi, kalau misalnya kita di bank ya nominalnya cukup gede ya, Mbak ya. Minimal 100 Betul, iya. juta gitu ya. Mm-mm. Eh, tapi sebenarnya di sisi lain kan kalau kita ngelihat pemerintah juga sering nerbitin tuh yang untuk retail ya, sukuk Iya, retail ataupun ori. Cuman kadang kita beli ori atau sukuk ini bisanya sampai jatuh tempo nih biasanya. Kalau mau iya, dijual kayaknya untuk retail ini masih susah kayaknya Mbak ya. Jadi memang akhirnya orang-orang juga pada bingung. Saya sendiri juga kadang bingung. Saya sendiri sebenarnya dulu kolektor SR saya Mbak. Cuman oh, pas saya oke. butuh gitu kan beli terus gitu. Cuman butuh, wah ini jualnya gimana, nggak tahu kan, nggak liquid gitu kan. Ya, Harus nelpon sekuritas, harus nelpon broker minta harga, ternyata kadang harganya sih nggak begitu bagus ya. iya, Karena memang betul. memang nggak liquid itu tadi sih. Hmm. Ya, tapi memang kembali ke preferensi masing-masing. Karena tadi memang kita sedikit bahas reksadana sama obligasi, Mbak ya. Tadi kan karena kita bicara mengenai tadi nih bahwa market saham itu sangat volatile loh. Gitu. Ada Mm-mm. kalanya naik, ada kalanya turun. Turun. Kemudian ya yang bagi kita yang suka deg-degan, masih sering nggak nyaman Iya, dengan market kita yang habis naik turun seperti itu, ya memang alangkah baiknya kita diversifikasi ya, tidak hanya kita taruh semua dana investasi kita di saham, tapi juga ada di instrumen lain yang memberikan return yang istilahnya resikonya lebih kecil gitulah Mbak ya, tidak tidak sevolatile saham. Karena tadi saya setuju tuh jadi keinget tuh Mbak Sian tadi 2023 tahunnya obligasi Mbak, yang menarik juga betul. karena pas suku bunganya lagi tinggi-tingginya tuh, wah bener juga Mm-mm. nih, lagi tinggi-tingginya, dan begitu nanti suku bunga turun biasanya yield-nya turun, kemudian harga obligasi naik sehingga kita yang beli sekarang dan nanti saat suku bunga turun itu kita baru bisa nikmati hasilnya Iya, ya pas saat itu gitu ya. Nah sekarang betul. pertanyaan ini Mbak, kira-kira seoptimis apa nih Mbak Sian nanti suku bunga bakalan turun nih, atau kira-kira kapan nih suku bunga akan Hmm, mulai turun nih? iya. Eh, Mungkin aku awalin dulu dari sedikit bad news supaya nanti Hmm, ada good news yang bisa bikin teman-teman senang gitu ya, ya. Bad ya. newsnya apa? Ada kemungkinan kalau suku bunga Bank Indonesia ini sedikit ditunda untuk pemangkasannya. Kalau kita para ekonom, lebih tepatnya para ekonom dan para analis yang memang berkecimpung di makroekonomi, itu mereka cukup optimis bahwa tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk tidak memangkas suku bunga di kuartal keempat 2023. Hmm, Tapi sayangnya ada dua barrier atau dua tantangan nih gitu. Kenapa tidak bisa langsung kuartal keempat itu dipangkas gitu. Nah, kalau aku boleh sharingkan adalah yang pertama mereka itu Bank Indonesia melihat kondisi di US gitu. Powell sendiri selaku gubernur The Fed ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Powell ini masih mengkhawatirkan harga minyak ini kan naik gitu. Ketika harga hmm. minyak naik, harga gas naik, terus harga bahan bakar naik, ini tuh pada akhirnya akan ngebikin inflasi itu juga naik gitu. Jadi tidak semudah itu melawan inflasi di US. Nah, itu yang membuat Powell ada dua pilihan. Satu, nggak mau memangkas suku bunga, atau yang kedua sedikit menaikkan suku bunga. Nah, itulah kenapa untuk dari Bank Indonesia sendiri masih melihat keputusan Powell itu sebagai salah satu tantangan gitu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya Bank Indonesia sendiri itu juga sedikit merevisi, kalau teman-teman perhatikan, sedikit merevisi dari pergerak ekspektasi harga minyak gitu. Kalau kemarin ekspektasi pergerakan harga minyak itu di level sekitar 80 atau 90-an, saya lupa angka pastinya. Nah, ini tuh sedikit dinaikkan sama Bank Indonesia. Karena melihat, ya jujur kata, crude oil itu udah balik ke
lebih dari 90 US dollar per barrel atau bahkan diekspektasikan bisa mencapai 100 US dollar per barrel. Itulah kenapa bad news-nya adalah ini agak sedikit ditunda di kuartal 1 2024 gitu. Tapi kalau ditanya selain dua masalah itu ada nggak tantangan yang dihadapi Indonesia? Jujur kata tidak ada, karena satu, inflasi Indonesia itu tuh semuanya sudah under control di rentang 2-4%, batas aman negara kita. Kemudian yang kedua, segala indikator ekonomi juga baik. Sama yang ketiga, rupiah gitu. Walaupun sekarang kita melihat rupiah kembali ke 15.400-an, dan ini juga yang menjadi salah satu penekan, tapi sifatnya jangka pendek. Dan Bank Indonesia itu sudah punya berbagai senjata untuk membuat rupiah itu kembali, at least kembali stabil di 15 ribuan. Gitu sih, bad news sama good news-nya, Pak Iya. Eras. Wah, menarik nih Mbak. Berarti ya kita persiapkan bad news-nya dulu aja kali ya Mbak ya. Iya, Dalam artian betul. ya sabar aja nih. Kemungkinan besar kalau yang dikatakan Mbak Sian tadi kan tahun depan kemungkinan besar sih harusnya turun gitu Mbak ya. Paling Iya, cepat good news-nya ya bisa kuartal 4 tahun ini gitu. Dan iya. disitulah nanti kita, Mhm. bagi kita yang mungkin mulai mengkoleksi obligasi saat ini, baru akan menikmati hasilnya saat itu mungkin Mbak ya. Iya, Wah ini plus menarik sekali nih oh Mbak. ya, iya, Gimana Mbak Sian? plus juga mungkin plus juga mungkin yang ini ya, investor yang sudah sangat sabar di Hmm, saham properti itu hmm, ada sedikit angin segar lah ketika memang suku bunga turun gitu. Saya tidak memungkiri emiten-emiten di properti mereka secara numbers pre-sales-nya bagus banget, tapi memang belum diapresiasi terlalu signifikan sih gitu. ya, wah menarik nih. Langsung di-spill sektornya nih Mbak Sian nih. Iya ya. Wah, siap Wah, thank you Mbak. Ini malah dapat salah satu sektor andalan dan saya setuju Mbak Sian, saya pun juga memikirkan hal yang sama ini dengan Mbak Sian untuk sektor properti ini. Oke. Mbak Sian ini menarik banget tapi memang nggak kerasa nih Mbak, udah hampir jam 9 malam ya. Jadi Iya. wah karena asiknya nih kita kita ngobrol nih. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan, yang ini saya tanyakan, cuman karena waktunya mungkin terbatas juga, Mbak Sian Mhm. juga pasti waktunya terbatas, nggak bisa kita teruskan. Cuman sebelum kita kita akhiri, kita mungkin jawab beberapa pertanyaan kali ya Mbak Sian ya. Boleh, boleh. Ya Boleh banget. ini ada pertanyaan nih dari pemilik akun Alingga86 gitu ya Mbak. Mhm. Kalau yang bunga kuponnya tiap bulan masuk ke rekening itu apa ya? Ini kemungkinan terkait obligasi Mbak ya. Ini ya. Kalau Mhm. yang bunga kupon tiap bulan masuk rekening itu obligasi apa mungkin yang dimaksudkan Iya. Mbak? Oke, kalau Hmm. yang tiap bulan itu sebenarnya ke obligasi yang retail, yang tadi sempat disinggung sama Pak Eros, SR, terus habis gitu ORI, itu basically tiap bulan. Tapi kalau obligasi FR, fixed rate, itu 6 bulan sekali gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ini pingin dapat gaji 13 sampai 15 kali atau apa, nah itu tuh bisa tuh dijadikan sebagai salah satu alternatif gitu. Beli Hmm. SR juga iya, beli ORI juga iya, obligasi FR juga iya gitu. Jadi itu sih kakak penanyanya gitu. Oh ya. Um, Berarti memang ini ya, beda tenor tadi ya, FR 6 bulan, kemudian kalau yang retail, ori sama sukuk itu setiap bulan itu Mbak ya, dan itu Ya. masuk rekening ya. Wah ini menarik nih bagi teman-teman yang tadi sedikit sering mules lihat saham yang naik turun, bisa sebagian beli obligasi dapat tuh kupon, apalagi nanti ketika suku bunga turun tuh makin cuan lagi pastinya ya. Oke, dan Hmm, mungkin ini pertanyaan selanjutnya Mbak, pertanyaan terakhir. Umur 20-an baru mulai invest di saham atau reksadana atau obligasi. Nah, kira-kira gimana Mbak Siani dari Mbak Yundari Putri, Mbak ya? iya. Umur Oke, Kak 20-an. Wah, Yunda. ini menarik sekali Mhm. nih, umur 20-an. Saya sendiri agak nyesel nih. Kenapa baru sekarang gitu ya?
Mhm. Iya, oke Kak Yunda. Pertama-tama aku sangat mengapresiasi. Berarti dari pertanyaannya menunjukkan udah siap nih untuk mulai terjun di bidang investasi khususnya ke aset keuangan gitu. Tapi kalau aku boleh sarankan adalah satu, make sure dulu dana darurat sama insurance sudah terpenuhi. At least dana darurat dulu deh. Dana darurat 6 bulan atau 12 bulan sudah terpenuhi. Kalau itu sudah terchecklist, berarti boleh nih mulai melirik investasi. Kalau disuruh pilih reksadana atau apa, satu ukur dulu risk profile, sifatnya itu konservatif, moderat, atau agresif. Kalau memang yang belum terlalu siap, maka bisa consider reksadana terlebih dahulu gitu. Tapi kalau di reksadana itu memang sudah tahu caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa, pergerakannya seperti apa, baik itu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau saham, berarti bisa nih untuk mulai mengenal saham. Karena bedanya gini, kalau reksadana, Kak Yunda itu mempercayakan uang ke manajer investasi yang sudah berpengalaman. Tapi kalau saham, Kak Yunda yang akan menjadi koki untuk portofolionya sendiri gitu. Nah, ini akan berbeda nih Kak Yunda cara kerjanya gitu dan effortnya juga beda gitu. Tapi kalau saran aku, misal Kak Yunda ini mungkin kuliah sibuk atau mungkin sudah bekerja kantoran apalagi 9 to 5 seperti aku juga, sarannya adalah bisa dibagi yang seperti aku bilang tadi di split untuk di reksadana itu mungkin bisa consider RDPT obligasi gitu ya karena kan kita bisa dapat exposure ke banyak obligasi tapi dengan dana yang terjangkau gitu sama saham. Jadi pilihan sahamnya Kak Yunda bisa kelola sendiri, pilihannya juga mungkin first liner atau mentok-mentoknya di second liner kayak gitu. Jadi saham yang kapitalisasinya cukup besar gitu. Sehingga ideal nih untuk komposisi portofolionya. Jadi yang pasti PR-nya adalah kenali diri sendiri dulu, risk profile, tujuan keuangan, time horizon, baru setelah itu kenali aset-asetnya gitu.